Ibadah sholat subuh, foto selfie kirim ke Pak Abdi, saya sholat subuh di masjid. Pak Abdi nggak tahu ini. Benar, sholatnya mungkin diterima sama Allah. Kebohongannya akan lebih banyak lagi dosanya yang dia dapat. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah Jumat Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi, yang mana beberapa bulan, 1 bulan yang lalu kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Tak terasa begitu cepat, hari berlalu, bulan berlalu, dan tahun akan berganti. Kehidupan dunia yang sudah 1446 Hijriah, yang mana dikatakan beberapa hadis yang disampaikan oleh beberapa ulama, hidupnya adanya dunia ini hanya kisaran 1500 Masehi saja. Tentu waktu yang semakin tak terasa kita jalani ini, datang pagi tiba-tiba sudah sore. Ini menandakan waktu-waktu yang hampir mendekati tanda-tanda dunia ini akan kembali kepada Sang Penciptanya. Begitupun kita datang ke kantor pasti ada waktu pulang ya dari kantor. Kita pergi ke suatu tempat pasti ada saatnya kita akan pulang dari tempat tersebut. Begitupun di dunia. Kita datang dalam keadaan tidak memiliki apapun juga. Dalam keadaan telanjang, satu benang pun tidak ada yang kita bawa dari tempat kita datang. Dan nanti pun kita akan kembali dengan sama seperti kita lahir ke dunia ini, tanpa ada sesuatu pun yang bisa kita bawa kecuali kain yang menutupi tubuh kita. Itu pun kain tidak boleh kain yang bagus-bagus, tidak boleh kain yang mewah-mewah, kain yang sudah distandarkan, kain yang secukupnya untuk menutupi wajah yang ganteng ini, wajah yang cantik jelita ini, tubuh yang tadinya dikagumi, disenangi oleh laki-laki dan wanita, kini hanya terbaring sebatas sebuah daging yang tidak ada artinya apa-apa. Nah, kita hidup pasti dan pasti akan ada akhirnya. Selama ini kita hidup, setelah kita dari bayi, kita mulai menuju anak-anak, kita memahami hidup, kita bisa meminta, kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa melangkah. Semua itu ada prosesnya. Setiap hari kita memikirkan bagaimana kehidupan kita, khususnya yang saat ini kita akan lakukan, yang akan kita jalani, bagaimana kita bisa mencukupi, bagaimana kita bisa menikmatinya, bagaimana kita bisa merasakan kenyamanannya. Tapi benarkah kenyamanan, kebahagiaan itu kita akan dapati di dunia? Sesungguhnya dikatakan dalam beberapa hadis, orang yang merugi itu orang yang merasakan nikmatnya dunia saja, tidak pernah memikirkan akhiratnya. Karena pasti dan pasti dunia yang dia miliki, dunia yang dia kuasai, dunia yang dia kerjakan selama ini, pasti dan pasti akan dia tinggalkan. Tidak ada satupun yang akan dia bawa, tidak ada satupun yang akan dia bangga-banggakan. Pasti dan pasti semua ini akan dia pertanggungjawabkan. Termasuk usia yang hari ini kita bangga-banggakan, usia 17 tahun, Sweet 17 kita merayakannya. Usia 21 tahun, dulu 2 tahun kita mulai bekerja, kita bangga kita sudah mulai bekerja setelah selesai kuliah. Usia 30 tahun kita sudah sukses segala macam, kita bangga-banggakan.
maka semua yang dibangga-banggakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bagaimana orang yang hidupnya sukses? Orang yang hidupnya sukses adalah orang yang memikirkan bagaimana kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik di akhiratnya. Dia bagaimana memikirkan, dia membangun pondasi rumahnya di akhirat nanti. Hari ini kita sibuk, setelah dewasa, setelah selesai kuliah, kita bekerja, bagaimana sibuk mencari uang untuk membuat pondasi rumah, untuk memperhias rumah, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sandang, papan, nempangan kita. Tapi sudahkah kita mencukupi kebutuhan rohani kita? Kenapa rohani kita ini akan kembali kepada Rabb-nya nanti? Rohani kita inilah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Akan terasa yang hari ini kita rohani kita, ruh kita ini kita kena pukul, kita kena luka, yang sakit cuma jasad badan saja. Tapi nanti di akhirat nanti, ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, rohani ini akan menjerit. Kenapa selama ini tidak pernah dipikirkan, tidak pernah untuk diberikan makan minumnya, tidak pernah dikasihkan nutrisinya. Dia akan gersang, dia akan kepanasan, dia akan kesakitan karena tidak tahu apa-apa yang di sana dihadapi nantinya. Ditanya marobuka, dia tidak pernah mengaji, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah belajar agama. Apa itu marobuka? Siapa Tuhan kamu? Apa itu Tuhan? Ruh tidak pernah bisa menjawab. Kenapa? Ruh tidak pernah diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ruh tidak pernah diisi dengan bagaimana taatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh tidak kenal siapa Tuhannya. Karena ruh tidak pernah dimasukkan kata-kata la ilaha illallah. Saat ini kita masih tercengang. Saat ini kita masih termenung. Saat ini kita masih melamun mendengarkan ini. Seolah-olah itu masih lama, masih jauh. Nanti pada saatnya baru akan kita rasakan. Kalau kita orang beriman, yakin di balik kehidupan yang fana ini ada kehidupan yang sangat abadi. Di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang akan lama, yaitu kehidupan kampung akhirat. Di balik kehidupan rumah tinggal yang enak segala macam, nanti ada tempat tinggal yang sangat sempit, yang tidak ada AC-nya, yang tidak ada listriknya, tidak ada bantal yang enak, kasur yang empuk, hanya segumpal tanah yang akan naruh di kepala kita. Kanan kirinya tanah-tanah yang mungkin dalamnya ada ular, ada lain sebagainya yang akan siap menggerogoti kita kalau kita tidak ada isinya sama sekali. Kalau yang ada dalam isi kita hanya dunia, dunia, dan dunia. Pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan. Sombong, sombong, dan sombong. Ria, ria, dan ria. Kalau itu semua yang kita ada dalam diri kita, niscaya itu semua akan membinasakan kita. Bapak Ibu hadirin Jumat berkah Yayasan Lancang Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosan saya sebagai pimpinan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua kalau saya sebagai pimpinan belum bisa memberikan contoh, belum bisa selalu mengingatkan Bapak Ibu semua untuk taat sama Allah. Karena sesungguhnya seorang pemimpin itu wajib untuk memberikan arahan, untuk memberikan himbauan, untuk memberikan peringatan kepada semua stakeholder bawahannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap jabatan yang dia diamanahkan kepadanya pasti jabatan itu akan nanti diminta sama Allah. Wahai Afdi, kamu memimpin Yayasan Lancang Lampung selama 7 tahun. Apakah engkau sudah membawa semua karyawanmu taat kepadaku? Apakah engkau selalu mengingatkan karyawanmu untuk selalu ibadah kepadaku? Apakah engkau selalu mengingatkan kepada semua saudara-saudaramu di lingkungan Yayasan Lancang Lampung untuk selalu bersilaturahmi, untuk selalu saling tolong menolong, untuk selalu saling peduli, dan untuk selalu
berbicara mengenai kebesaran-kebesaran. Lah kata malaikat yang mencatat hati dan hati di tangan di kanan kiri kita. Tidak pernah sedikit pun ya Allah. Beliau sebagai ketua yayasan mengajak, menghimbau, menyuruh, menginstruksikan, bahkan memerintahkan karyawannya untuk sholat, untuk ibadah. Maka 7 tahun dihitung akan dicatat sama Allah. Kenikmatan yang saya beri, yang Allah berikan, akan dikembalikan dengan kesengsaraan ketika saya satu kali pun tidak pernah mengajak semua karyawan-karyawan saya, semua staf-staf saya untuk ingat kepada Allah. Maka ini akan menjadi kesusahan bagi saya nantinya. Penyesalan yang tidak ada ujungnya. Penyesalan yang selama-lamanya akan saya rasakan. Kenapa? Ketika memimpin, saya tidak pernah mengajak, menghimbau, menyuruh semua staf saya untuk sholat, untuk mengaji, untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah sebagai seorang pemimpin. Begitupun sebagai seorang sekretaris. Sebagai seorang sekretaris, dia juga tidak mencatat, mengingatkan siapa-siapa saja yang tidak sholat. Tidak diingatkan juga ketuanya untuk menghimbau. Dia pun tidak mengajak, menghimbau juga, maka dia akan celaka. Jabatan sekretaris merupakan jabatan yang sangat sentral. Ketika pemimpin tidak ada, maka sekretarislah yang akan bertanggung jawab terhadap perjalanan organisasi. Maka ketika seorang sekretaris tidak juga menghimbau, mengajak, menyerukan tentang bagaimana kebesaran-kebesaran Allah kepada semua karyawan, maka sekretaris pun akan kena. Maka pahitnya hidup di dunia ini harus bisa kita nikmati. Dengan apa? Dengan kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kehidupan dunia yang sementara ini akan terasa nikmat. Susah kita akan Allah tutupi dengan kebesaran di hati kita. Sempitnya ekonomi kita akan Allah tutupi dengan kebesaran di dalam hati kita. Pasti. Karena semua sudah Allah buat dengan seindah-indahnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita pandai bersyukur. Sedikit saja yang Allah kasih kita mensyukurinya, maka yakinlah niscaya Allah kasih berlipat-lipat ganda keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin jemaah Jumat Berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah tak bosan-bosan saya sebagai ketua yayasan, walaupun usia saya masih muda dibandingkan Bapak Ibu semua yang ada di sini yang usianya di atas saya. Bukan mengajari, bukan saya lebih paham, lebih pintar, tapi marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita belajar islah diri. Yang hari kemarin kita seandainya kita tidak melaksanakan sholat duha, tidak melaksanakan mengaji Al-Quran, yang tidak bersedekah, hari ini kita usahakan lebih baik dari kemarin. Minimal diniatkan dulu, tahsil niat, luruskan niat kita pagi ini sampai malam ini. Ya Allah, berkahi kehidupan saya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah saya jalan yang lurus. Bimbing ya Allah setiap langkah, tindak tanduk, ucapan, perbuatan saya ya Allah, sehingga tidak menambah dosa-dosa hamba padamu ya Allah. Luruskan niat kita, meminta, berhajat, bermunajat, menyandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Janji Allah sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mau mengikuti, mau melaksanakan apa-apa yang sudah tertulis, apa-apa yang sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat. Karena hanya sesungguhnya kekayaan kita yang abadi itu kekayaan yang kita letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, niatnya untuk Allah.
Jangan takut sama Pak Afdi. Datang ke Al-Kiram cuman takut sama Pak Afdi, duduk di sana nggak mendengarkan apa yang disampaikan. Maka tergambar nanti di video CCTV-nya Allah. Hari tanggal 11 bulan Oktober hadir di malam markas, tapi tidak ngapa-ngapain, cuma duduk foto-foto saja. Dapat berkahnya iya, tapi ketika dicatat dapat berkah, tapi ketika membicarakan menggibah, membicarakan yang lain-lain yang bukan mendengarkan fokus kepada itu, maka keduduknya dicatat dapat 10, keduduk membicarakan yang lain-lain mendapatkan 20, kerugiannya 10. Ditimbang lebih banyak kerugiannya daripada keberkahannya. Ibadah sholat subuh, foto selfie kirim ke Pak Abdi, saya sholat subuh di masjid, Pak Abdi nggak tahu ini. Benar, sholatnya mungkin diterima sama Allah, kebohongannya akan lebih banyak lagi dosanya yang dia dapatkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ibadah yang kita lakukan semuanya, ketika nanti Allah balikan videonya, Allah tampakkan videonya tanpa ada satupun yang terhisap, yang terhijab, maka kita akan merugi. Sedekah yang kita lakukan untuk riya, oh ternyata kamu betul bersedekah Afdi setiap Jumat, tapi kau sampaikan kemana-mana, engkau bicara kemana-mana, maka ketika ditimbang lebih banyak manfaat, lebih mudaratnya daripada manfaat yang kita dapatkan. Karena betul engkau sedekah, aku lipat sedekah engkau, aku sampaikan kembali ke muka engkau, karena aku tidak butuh orang yang sombong, orang yang riya. Karena sesungguhnya harta yang kau sedekahkan itu milik aku, kata Allah. Jangan pernah kita merasa bangga dengan hari ini kita memiliki sesuatu. Jangan kita merasa bangga kata hari ini kita bisa tampil di depan, kita bisa berbicara, kita bisa di panutan orang, kita bisa disegani orang. Jangan sombong, jangan bangga. Itu semua hanya Allah titipkan sementara. Bisa saja ketika kita dikenal orang, kita dibangga-banggakan orang, saat itu Allah cabut keberkahan itu. Ketika kita jalan, tidak satupun orang akan kenal sama kita. Mudah bagi Allah kun fayakun membalikan segala sesuatunya. Apa yang mau kita sombongkan? Hari ini kita hafal Quran 30 surat segala macam, bangga kita bisa menghafalnya. Begitu kita baca disuruh ulang lagi, Allah cabut keberkahan itu, hilang, nggak ada bisa apa-apa kita lakukan. Hari ini kita punya uang banyak, punya uang miliaran, punya jabatan, punya segala sesuatu. Dari uang yang banyak itu Allah cabut keberkahannya. Dari jabatan itu Allah cabut keberkahannya. Dari segala macam itu Allah cabut keberkahannya. Maka uang itu tidak akan berarti apa-apa. Fana hidupnya. Uang banyak, alamunnya kan juga banyak. Untuk apa? Tidak tahu dia digunakan uang itu untuk apa. Kenapa? Dalam uang itu Allah cabut keberkahannya. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, Allah cabut kekuasaan dan jabatannya. Dia jalan sana sini, dia bingung apa yang akan dia laksanakan, apa yang akan dia buat keputusan, akan semuanya tidak bisa dia rencanakan karena keberkahannya Allah cabut, sehingga jabatan pangkat yang dia pegang, dia miliki tidak akan punya pengaruh apa-apa. Sekali lagi, jangan sombong, jangan riya. Belajarlah selalu untuk taat dan menundukkan segala sesuatu yang kita miliki. Jangan kita merasa diri kita yang lebih baik daripada orang lain, karena sesungguhnya yang lebih baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kita hidayah dan kekuatan untuk istiqomah, untuk selalu belajar menundukkan hati, menundukkan kepala ketika berjalan di muka bumi ini. Maka orang-orang yang menundukkan hati dan kepalanya di jalan di muka bumi ini, maka nanti Allah kasih keberkahan dalam hatinya, Allah kasih hidayah dalam hatinya, semakin taat, semakin tawadu dalam menjalankan semua perintah-perintahnya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, tidak berkenan atau menyinggung hati Bapak Ibu semua, itu kesalahan saya, karena kekurangan saya dalam mengamalkan agama. Pada Bapak Ibu semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalaupun ada kata-kata yang tepat yang bisa menambah giroh Bapak Ibu semua, yakinlah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba yang dhaif, yang fakir dan tidak paham, belum paham, tidak mengerti apapun tanpa hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis ini, mudah-mudahan apa yang didengarkan tadi, apa yang tadi
kita pahami, mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir dan belum duduk dalam majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.